Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa harrama 'alaina as-sifah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, siyadatul ulama wal masyayikh al kurama, para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken. Wa nakhussu khususan bidzikri panjenenganipun Al-Mukarram Kyai Haji Syibaweh ingkang kawula mulyakaken. Para pejabat dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang terbawah yang saya hormati, sahibul bait beserta seluruh keluarga ingkang kawula hormati, lan sedaya panjenengan yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam ini kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mudah-mudahan menjadi majelis yang barakah dalam keadaan sehat walafiat. Salatu wassalamu akan senantiasa kita haturkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju terangnya alam Islamiyah. Para rawuh sedaya yang dirahmati Allah, sebelumnya monggo sarang-sarang mau suratul Fatihah. Semoga mempelai berdua dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah wal barakah, dan mudah-mudahan ananda yang khitan dijadikan oleh Allah anak yang soleh, muslih, nafi', mubarak, qurrata a'yun. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa sehari-hari di sini niku bahasa Jawa napa bahasa Madura? Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Min haqqil waladi 'alal walid ay yuhassina ismahu idza wulida wa ay yu'allimahu idza aqila
wa ayyuzawwijahu idza adraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang anak yang harus dilakukan oleh orang tua, tanggung jawab orang tua yang pertama kepada anaknya pada saat anak niku dilahirkan dari rahim ibunya, ayyuhassina ismah. Yang pertama orang tua niku maringi asma sing sae, memberi nama anak yang dilahirkan dengan nama yang indah, dengan nama yang baik, dengan nama yang tentunya mengandung doa, mugi-mugi anak yang dilahirkan menjadi anak yang solih dan solihah, Allahumma amin. Tapi biasa nih orang zaman sekarang niku kalau bikin nama anaknya niku pasti namanya panjang-panjang, nek gak sampai 3 juz kurang jenenge. Dan kebanyakan nama-nama niku biasanya mengambil dari nama siapa yang diidolai sama orang tua. Sing seneng nang artis biasanya anak ini ku dijenengi mirip karo jenenge artis. Jadi sing seneng nang Ayu Ting Ting duwe anak wedok jenenge Ayu Ting Ting. Sing seneng nang Ayu Ting Ting anak lanang dijenengi tepak ke Ayu Tong Tong. Padahal yang dimaksud dengan nama yang baik adalah nama seperti halnya kita mengambil asmane para nabi, atau kita mengambil nama-nama para ulama, atau kita tafaul dengan nama-nama istri Rasulullah, atau kita tafaul dengan nama-nama putra-putrinya para ulama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jare yang jenenge Maryam, okay, Fatimah, Khadijah, pasaran. Okay. Padahal kita menamai nama putri kita dengan nama putri-putri Rasulullah, dengan nama istri-istri Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan sapa ngerti anake iso niru akhlake garwane Kanjeng Nabi. Gak payu. Itu yang pertama dilakukan oleh orang tua adalah memberi nama kepada anaknya. Sing nomor kali wa ayyu'allimah. Kemudian pada saat anak itu sudah tiba masanya, pon wancine lariniku mengerti tentang apapun yang dilihatnya, bisa memahami tentang apapun yang didengarnya. Tugas kita sebagai orang tua ngajari anak, nyekolahno anak, mondoaken anak. Dimulai dari jenjang yang paling bawah. Anak umur 3 sampai 4 tahun biasanya dilebokno nang PAUD. Teng mriki wonten PAUD nggih? Teng pundi? Tidak ada PAUD. Langsung TK. Ngedekno PAUD ae nang kene. Dari TK, SD tapi wonten nggih? SMP ada, SMA tidak ada. Berarti SMA-nya teng pundi? Kuripan. Setelah ini di atas sana tasik ada desa napa boten? Kirain ini alam terakhir. Masih ada alam malih ya. Alhamdulillah. Ngajari anak. Apa yang harus diajarkan orang tua kepada anak? Yang pertama tentunya anak itu diajari hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana
di dalam anak itu tumbuh perasaan cinta dumateng kanjeng Nabi. Kemudian apalagi yang harus diajarkan orang tua kepada anak? Wa hubbi ahli baitin nabi. Bagaimana anak itu supaya mencintai keturunan-keturunan Rasulullah agar bisa meniru akhlak-akhlak para habaib. Tentunya bisa meniru akhlak Rasulullah. Kewajiban ketiga yang wajib diajarkan kita kepada anak adalah wa qiraatil Quran. Kita wajib mengajarkan anak itu membaca Al-Quran. Tugas yang kedua. Tanggung jawab ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua, wa ayyuzawijahu. Menikahkan seorang anak. Menikahkan anaknya apabila sudah balik, apabila sudah tiba waktunya lan ono jodoh-jodohne. Itu sebabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mengatakan, "Amma wallahi inni la akhsyakum wa atqakum ila Allah, walakinni asumu wa afturu wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Sesungguhnya aku, dawuh Kanjeng Nabi, la akhsyakum la atqakum wa akhsyakum ilallah, adalah manusia yang paling takut. Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa dumateng Gusti Allah. Walakinni asumu wa aftur. Akan tetapi diriku, dawuh Kanjeng Nabi, asum. Pada saat waktunya puasa, saya puasa. Pada saat waktunya tidak puasa, saya tidak puasa. Rasulullah niku bukan puasa setiap hari sepanjang tahun, boten. Wonten puasa sunnah yang diajarkan kita ada Senin, Kemis, nggih. Kemudian ada Ayyamul Baid. Kemudian ada Arafah, Tarwiyah Arafah, ada Tasu'a Asyura, ada Saumu Rajab, ada Nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Wa usalli wa arqud, dawuh Kanjeng Nabi, ada saatnya aku sholat tapi juga ada saatnya aku itu tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah, dawuh Kanjeng Nabi. Itu sebabnya an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak mau mengikuti aturan sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golongannya Kanjeng Nabi. Idza dalil 'ala tariq ila ilah illa mutaba'ah ar-rasulil mukmilah. Karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kita semua tidak bisa dekat dengan Allah kecuali mengikuti sunnatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk melakukan akdun nikah. Para rawuh sedaya yang dirahmati Allah, sebelum melakukan akdun nikah, sebelum manusia niku mengarungi bahtera rumah tangga, saderenge melakukan akdun nikah, yang pertama dan terutama harus kita lakukan adalah menata niat terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu riyen sebelum nikah niatnya apa? Eling napa boten riyen? Pakai niat napa boten? Lambek sebelum menikah, ajunan sadeja niat napa bunten? Alenglah kalau paen. Soalnya kemanten zaman riyen, okay, dengan kemanten zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda. Pengantin zaman dulu antara mempelai putra dan mempelai putri kadang tidak pernah bertemu sama sekali, boten kenal blas. Tapi kalau pengantin zaman sekarang
Zaman riyen kemanten munggah teng kuwade niku dredege innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. Sing jenenge longgo dek kuwade niku gak wani dangak. Tapi kemanten zaman sekarang dek dhuwur kuwade selfie karepe dhewe. Okay. Karena itu sangat berbeda sekali. Yang terpenting dari semua itu bagaimana kita menata niat untuk mengarungi bahtera rumah tangga demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Niate nopo? Bu, ada tak niat kepi bu ibu? Estunya untuk dijelaskan tentang hikmah nikah, untuk dijelaskan tentang bagaimana pernikahan itu bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Bagaimana seorang wanita bisa taat pada suaminya, suaminya bisa menghargai kepada istrinya. Itu kalau pengantin baru tidak penting dijelaskan. Karena kemantin baru niku seneng-senengi. Sing perlu dielingno tentang bagaimana tugas suami dan tentang bagaimana tugas istri itu adalah kemanten lawas. Kemantan sepo alpo karo wawon. Soalnya Nabi kemantan nanya regi kadung seneng tak usah esoro gawe kopi lah beda. Tapi kalau kemanten laju pun tak galak itu soro, tak ada bidang bedai meja. Kalau pengantin baru bahkan mau berangkat ke masjid, suaminya bajunya disiapkan, sarungi disiapno, songkoe pun wonten lengkap untuk berangkat ke masjid atau berangkat kemanapun. Iku kemantan anyar, mon kemantan laju. Di matang kelampi sepote di sare tibi. Biasanya teng mriki niku sing cerewet bapak-bapak nopo ibu-ibu. Sing cerewet niku ibu-ibu nggih. Bapak-bapak kalau memiliki istri cerewet, memiliki istri cerempek, sungguh panjenengan manusia paling beruntung sedunia. Loh, saestu. Ada salah satu orang alim, okay? Subhanallah, beliau disebut dengan Al-Habib Al-Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban itu menjadi walinya Allah bukan karena beliau sholat malam yang tidak pernah berhenti. Syekh Bajal Haban itu menjadi walinya Allah bukan karena saja beliau puasa setiap hari, bukan karena beliau selalu melakukan sedekah, tapi apa? Kenapa beliau diangkat wali oleh Allah? Dikarenakan istrinya cerempek. Jadi panjenengan Pak, kalau memiliki seorang istri sing cerempek, alhamdulillah. Saestu. Jadi untuk walinya Allah nih, untuk menjadi kekasih Allah niku cukup dua bojo cerempek. Bahkan zaman dahulu ada seorang alim yang setiap hari beliau mencari kayu bakar di hutan. Untuk membawa kayu bakar di hutan beliau tidak perlu membawanya sendiri. Kenapa? Karena kayu bakarnya niku digawakno macan. Kenapa macan begitu menghormati orang niku? Dikarenakan istrinya cerewet. Tapi pada saat suatu ketika yang cerewet niku meninggal dunia, orang tersebut menikah lagi dengan istri sing suwabare masya Allah, yang sabarnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, suwabar barbar. Dia pergi ke hutan, kayunya dibawa sendiri, macannya sudah tidak ada. Kenapa? Karena istrinya sabar. Makanya saya bilang panjenengan manusia paling beruntung sedunia kalau punya istri yang cerewet. Faman sabara ala akhlaqi zaujatiha, seorang suami yang sabar menghadapi akhlak istrinya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Kama sabara Ayyub alaihi salam,
sebagaimana pahala sabar yang diterima oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Sabar napa boten? Pengen dadi wali napa boten? Pengen dadi kekasih Allah napa boten? Ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah apa tidak? Obu bini cerempek gini kamu. Obu sampai cerempek dia obu. Terus saya paling sing cerempek niku perempuan, nggih. Insyaallah. Panjenengan niku ganjarane kuatah yen duwe bojo cerempek niku ganjarane kathah. Karena memang seperti itu. Seorang suami akan menanyakan satu kata, jawabannya bisa 100 kata. Nggih napa mboten? Sego endi, Dik? Sego. Beras ae gak ono. Kopi endi, Dik? Kopi. Gula gak ono iki wis 3 dino. Suami datang kerja. Aduh Dik, aku loro gegerku mari kerja. Apa jawaban istri? Sampean mung loro geger aku, loro sirah, loro geger, loro dodo, loro sikil, loro kabeh. Pertanyaan satu jawabannya akan banyak. Dari situlah kalau seorang suami bisa menerima akhlak istrinya atau seorang istri yang bisa menerima akhlak suaminya, akan terbentuk suatu hubungan yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, maka dari itu monggo ditoto niat. Sing biyen-biyen pada waktu nikah lupa niatnya ditoto maneh. Karena subhanallah nggih, para ibu-ibu, surga jenengan ada pada suami. Maka jangan hancurkan hubungan panjenengan dengan Allah dengan menghancurkan hubungan istri dengan suami. Karena kalau seorang istri menghancurkan hubungannya dengan suaminya, berani kepada suaminya, maka sudah menghancurkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi wong wedok niku angel, Pak. Repot. Nggih. Memang sungguh repot jadi perempuan. Sibuk dari pagi, siang sampai malam, gak mandek-mandek. Tapi kalau kita ikhlas menjalankan, insya Allah surga menjadi jaminan. Sholli وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من. Aduh sompek engku dadi kemanten alpo. Nggih, kalau kemanten baru seneng nggih napa mboten? Mun kemanten latu waria sompek. Aduh sompek engku dadi kemanten alpo. Abek sajen tua, kolek sajen kerok. Nggih napa mboten? Napa maneh wanita zaman sekarang, masya Allah, sing seneng maca nggih. Sekarang semuanya mengejar sing jenenge glowing. Lihat artis pakai bedak niki dituku. Delok maneh artis sing liya ana ngetokno maneh produk glowing dipakai juga. Keng lata masang semen cap 3 roda. Abek tak ngedet edung tok otala nyok-nyok sake pelengen kapi tanga atompo sholli iman ala ahmad sholli
وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Hidup di dunia hanya sementara, bukan untuk menumpuk harta dan benda. Mari kita hidup dengan sederhana, makan tahu tempe, happy saja. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. اللهم صل على محمد. Para rawuh sedaya yang dirahmati Allah. Yang pertama ditata niatnya. Napa niat seseorang melangsungkan akdun nikah? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Kanjeng Nabi. Karena dijawakan kali Rasulullah, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumul qiyamah. Tazawwajul wadud al-walud. Dawai Kanjeng Nabi, menikahlah kalian semua, perbanyaklah keturunan kalian semua. Nikahilah wanita-wanita yang kalian suka. Nikahilah wanita-wanita yang bisa memberikan banyak keturunan. Kenapa? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat Rasulullah akan bangga pada saat banyak sekali umatnya yang masuk teng suargane Gusti Allah. Wangane ditungaaken mudah-mudahan mempelai berdua. Sinten asmane? Siti Ratna dan Junaidi. Mugi-mugi binaringan keturunan sing kuatah nggih. Paling titik iku songo. Kalau program pemerintah 2 anak cukup nggih. Padahal pada saat anak itu sudah dewasa 5 kurang. 2 anak 5 sing pertama digawakno nang ngrotuane, sing nomor 2 sampai sing nomor 5 digawakno uang kabeh. Mboten wonten sisanya, di rumah hanya tinggal berdua saja. Jadi kalau hanya 2, sing siji digawa, sing siji digawa, tambah gak uman blas. Sing kathah ditungaaken mugi-mugi keturunane kathah soleh solehah semua, Allahumma amin. Songo utawa 2 kali lipatnya ngoten nggih. Berarti piro? 18, subhanallah. Karena Rasulullah nanti akan bangga dengan seperti itu. Maka dari itu dawuh Kanjeng Nabi, carilah, menikahlah dengan wanita bukan karena nasabnya. Menikahlah dengan wanita bukan karena kekayaannya. Menikahlah dengan wanita bukan karena pangkat dan derajatnya, tapi menikahlah dengan wanita dilihat dari agamanya, bagaimana dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang niku menikahi delok wong wedok polai keturunane wong sing duwe pangkat, la yazidhullahu illa dhullan. Allah tidak akan mengangkat derajatnya, bahkan dia akan direndahkan oleh Allah. Kalau ada seorang laki-laki yang mencari wanita, yen ono wong lanang golek bojo 5 liha, dikarenakan karena kekayaan wanita tersebut,
lam yazidhullahu illa faqran. Allah tidak akan menjadikannya kaya, bahkan Allah akan menjadikannya orang yang fakir. Apa kula yen dawuh, man tazawwaja imra'atan limaliha fahuwa malingun bila ketcoketin. Barang siapa yang menikahi wanita karena kekayaannya, podo karo maling saking gak gowo kencongkel. Maka dari itu lidiniha, carilah wanita karena agamanya. Kenapa? Karena baik buruknya suatu keluarga sebenarnya dilihat bagaimana ibunya bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Kalau sudah niatnya saya niat yang tentunya mengikuti akan sunnatipun Kanjeng Nabi atau sunnat Kanjeng Nabi yang didasari dengan lillahi ta'ala, kemudian monggo kita dasari pernikahan itu li taqwallah, semata-mata karena ingin bertakwa, semata-mata karena ingin memperdalam ketakwaan dumateng Gusti Allah. Syarat kita untuk menjadi bahagia takwa, syarat kita untuk menjadi manusia yang rezekinya lancar takwa, syarat kita untuk keluar dari berbagai macam masalah yang berada takwa dumateng Allah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa dumateng Gusti Allah, maka semua permasalahannya akan diberi jalan keluar terbaik oleh Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah diganas sebelumnya. Allahumma amin. Syaratnya takwa. Wa may yattaqillah, barang siapa orang yang bertakwa, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Bahkan kalau kita ingin dihapus semua kesalahan kita, kita ingin ditinggikan, diperbanyak pahala kita, bertakwa dumateng Gusti. Takwa niku napa? Sing iso jawab tak kei hadiah. Takwa itu apa? Sopo jawab takwa kelambi? Takwa kelambi jan. Takwa adalah takut kepada Allah. Takwa adalah takut ke, ya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Takwa kepada Allah adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah, baik secara zahir maupun secara iku jenenge takwa. Ma'a istisyaril mahabbah wal haibah, bukan hanya menjalankan perintah saja zahir batin, tapi didasari rasa cinta dan benar-benar takut dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Syata, la yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa wala yudfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bittaqwa. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia, kita tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kita tidak bisa menolak segala fitnah dunia, kita tidak akan bisa menolak fitnah akhirat illa bittaqwa, kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganipun Gusti Allah. Dasar pernikahan, dasar suatu hubungan didasari dengan takwa dumateng Gusti Allah. Bagaimana juga hubungan sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa didapatkan bitasyawur, bil musyawarah. Antara suami dan istri tetap mengedepankan musyawarah. Permasalahan sebesar apapun dimusyawarahkan. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyar.
karena orang niku tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah rugi apabila segera berbagai macam permasalahannya didahului dengan musyawarah wa tafahum. Dasar pernikahan bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah adalah tafahum. Tafahum niku nopo? Saling memahami. Kalau suaminya capek ge, pulang dari kerja, biasanya kada ibu-ibu nyambut. Napa sing bapak ibu-ibu juga kerja? Ke sawah juga. Ngarit. Pagi nih gue sampai jam 5. Tareng tak le mau nang sabar. Bapak, ibu-ibu juga. Ala kau kapi. Nah, apa saya sare lakon ini? Barokah, saya sare barokah. Benih besar. Berarti kita oleh besar sepenting barokah. Napa penting oleh besar se barokah? Napa tak oleh besar sepenting barokah? Napa oleh besar se barokah? Jangan barokah meloloh gitu. Tafahum, saling memahami. Subhanallah kalau kita saling memahami, karena pada dasarnya di dalam hubungan suami istri niku kita tidak bisa sembarangan meletakkan dalilnya. Kalau kita sering mendengarkan dawai para ulama di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Ngoten nggih? Kalau dalil itu yang megang bapak-bapak, ono sing wedok salah titik, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ojo wani-wani, wong lanang adalah pemimpin bagi wanita. Maka akan terwujud suatu keluarga diktator. Okay? Suaminya hanya bisa mendikte tanpa ada perasaan memahami kepada istri. Akan tetapi kalau dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu menjadi pegangan para wanita, maka dia akan menyadari tugas wanita adalah mentaati suami. Tugasnya wong wedok niku cuma mentaati suami. Tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan wahai para wanita masakno bojomu, mboten wonten. Wahai para wanita cuci baju suamimu, tidak ada. Wahai para wanita buatkan kopi suamimu, mboten wonten. Hadisnya tidak ada, Al-Quran tidak ada. Apa yang wajib dilakukan wanita? Mentaati suami. Tadi yang bojone ngomong kelambiku mari diumbah, ya kudu taat meskipun tidak ada perintah untuk mencuci baju. Aku kate mangan, tidak ada perintah untuk memasak, tetap seorang wanita wajib memasak. Apa? Karena wajib taat kepada suami. Cara kata kalau kita melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab niku adalah sahabat Rasulullah yang paling keren. Setiap ada hal yang tidak mengenakkan, beliau akan langsung marah dengan mengeluarkan pedangnya. Suatu ketika wonten salah satu sahabat itu mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dia ingin curhat permasalahan istrinya. Kebetulan istri sahabat niku cerempee innalillah. Akhirnya beliau mendatangi dalamnya Sayyidina Umar. Pada saat tangannya akan mengetuk pintu, beliau terdengar di balik pintu istrinya Sayyidina Umar niku marah-marah. Istrinya Sayyidina Umar melempari barang-barang yang ada di rumah. Tapi tidak terdengar sedikit pun suaranya Sayyidina Umar yang menyanggah apapun yang dikatakan oleh istrinya. Akhirnya sahabat niku mundur.
Ya opo aku ape curhat bojoku sing cerewet nang Sayyidina Umar, tibake bojone Sayyidina Umar luwih cerewet timbang bojoku. Keesokan paginya beliau bertemu dengan Sayyidina Umar di masjid. Bertanyalah beliau kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, saya kemarin akan datang kepada jenengan, saya mau minta pendapat tentang istri saya, ternyata istri jenengan lebih cerewet daripada istri saya. Orang ini bertanya, kenapa jenengan tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh istrinya? Napa dawai Sayyidina Umar? Pada hakikatnya memasak bukan tugas istri, tapi istri saya memasak untuk saya. Mencuci pada hakikatnya bukan tugas istri saya, tapi istri saya mencucikan pakaian saya beserta anak-anak saya. Jadi dari itulah aku tidak menjawab apapun kecerewetan istriku, karena saling memahami. Tapi apa dalil yang harus dipegang bapak-bapak sedaya niki napa? Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Orang yang memuliakan wanita adalah orang yang mulia, dan orang yang menghina wanita adalah orang yang terhina. Maka dari itu, kalau seorang istri memegang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, akan tertalam di dalam hati, aku kudu taat nang bojoku. Apapun bentuknya, bagaimanapun dirinya, aku harus taat selama tidak keluar dari jalur syariat. Seorang suami juga demikian memahami istrinya. Karena kalau kita saling memahami, tidak akan ada kecekcokan, tidak akan ada pertengkaran, akan terwujud sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Allahumma amin. Itu sebabnya banyak orang yang bisa meniru solat Rasulullah, banyak orang yang bisa meniru puasa Rasulullah, banyak orang yang bisa meniru wirid Rasulullah, tapi banyak yang sulit untuk meniru Rasulullah akhlaknya yang benar-benar memanusiakan manusia. Kalau seorang suami memanusiakan manusia saat istrinya melakukan kesalahan, dia akan sadar, istri saya manusia bukan malaikat. Pada saat dia salah, dia bukan malaikat, dia manusia yang pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Demikian juga seorang istri yang menganggap suaminya manusia, pada saat suaminya salah, maka dia akan menyadari suamiku manusia bukan malaikat. Maka kalau saling memahami, insya Allah akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Allahumma. Sing terakhir adalah ta'awun. Ta'awun itu apa? Harus saling tolong menolong. Sing lanang kesel dipijeti, sing wedok kesel dipijeti. Biasanya kan kalau suami mau masukkan dipapak dipapak sama istrinya, mari ngono dengan senyum yang subhanallah biasa nih. Karena dikatakan oleh Rasulullah, wanita yang solihah niku yang seperti apa ya Rasulullah? Idza nadhartaha sarratka. Wanita solihah adalah wanita pada saat kamu memandangnya maka dia akan membuat kamu tersenyum. Wa idza ghibta anha hafizat farjaha wa malaha wa malak. Dan wanita solihah adalah pada saat ditinggal oleh suaminya keluar, maka dia bisa untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suami. Biasanya bapak-bapak kalau datang kerja, ibu-ibu lagi di rumah dipapak napa mboten? Papaken, Bu. Dipapak mangkene ndugi masyaallah salaman nggih. Biasanya setiap mau keluar ibu-ibu salaman napa mboten? Salaman, Bu. Larem Bu Ibu remata salam. Salaman nggih. Salaman lek balik telepotel dina male roga tanang. Salaman. Subhanallah ganjarane gede. Biasanya jenengan yen rawuh ibu-ibu langsung tersenyum napa merengut? Dielingno Pak, senyum. Seorang istri yang tersenyum pada suaminya, iling-iling Bu. Wong wedok yen mesem nang bojone dhewe, ora bojone tanggane. Tersenyum pada suaminya sendiri, dibaringi hadiah umroh kali Gusti Allah.
Mesem nggih Bu nggih. Mesem. Nanti ketemu sama suaminya baru datang senyum. Are-are bojone munggah tangane dicekel salaman. Mesem maneh. Ditakokno mbek bojone, "Ya apa, Dek?" Mesem maneh. Akhirnya ngoreng kening pat serapat man mesem. Kan jarane umroh. Ya, seorang wanita yang tersenyum kepada suaminya maka diberi pahala sebagaimana orang yang melakukan umroh di Makkah. Saiki umroh angel. Oke, sekarang kita sulit, Bu. Angel. Seorang suami juga seperti itu. Bahkan nafkah terbaik di dunia adalah memberi blonjo nang bojone. An-nafaqah arba'u nafaqatin la yuhasabu bihi 'abdan yaumal qiyamah. Ada 4 pembelanjaan uang yang bahkan tidak akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pertama an-nafaqah liwalidai, seorang anak yang memberikan uang, seorang anak sing belanjani bapak ibu niku tidak ada hisabnya. Yang kedua inda iftari, orang yang mempersiapkan kanggo buka poso, okay, membelanjakan uang gawe masakan niki untuk buka puasa, itu tidak akan dihisab. Wan nafaqah inda as-sahri, kemudian adalah nafkah belanja yang dibelikan makanan atau apapun itu sing digunakno sahur boten enten hisab. Padahal semua harta di dunia itu akan dihisab. Annal mal halalaha hisab wa haramaha iqab. Harta itu kalau didapatkan dari barang yang halal maka pasti akan dihisab oleh Allah. Dan hisaban kita satu baju itu membutuhkan waktu 500 tahun. Bu ibu oleh duit kelambi biro, mangke pulang ke rumah hitung ada berapa bajunya. Kalau punya baju 10, 500 tahun kali 10 itu masih nunggu gilirannya masuk surga. Semua akan dihisab, mulai dari songkok ge sampai non sewu bros niki wonten hisabe pisan mangke hari kiamat. Tapi kalau dengan 4 perkara itu sing dibelanjakan untuk orang tua, dibelanjakan untuk dibuat berbuka puasa, dibelanjakan untuk dibuat sahur, dan yang keempat nafkah yang diberikan suami kepada istrinya tidak akan ada hisabnya. Mangkane yang ngekei bojo niku sing akeh. Boleh ke ono hisabe? Nggih, Bu. Biasanya ibu-ibu niku belonjone pinten juta sak bulan? Hah? 100.000 niku satu hari. 100.000 sebulan ngakan apa, Bu? Satu hari nggih, Pak, nggih. Saare meri sebulan tak meri. Nafkah itu tidak akan dihisab. Dinar, uang yang dibelanjakan oleh suami diberikan kepada istri itu afdalu min alfi dinarin tunfikuhu fi sabilillah. 1 dinar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, memberikan nafkah, seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya 1 dinar itu lebih baik daripada seseorang yang sedekah bahkan 1000 dinar fi sabilillah. Sik luweh akeh ganjaran maringi belanja bojo tenimbang ganjarane sedekah fi sabilillah. Tapi ibu-ibu juga begitu, boten bareng. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak bisa, seorang istri tidak bisa memberatkan kepada suaminya. Salah satu doa Nabi Daud itu adalah, ya Allah, jauhkan saya dari anak yang akan menjadikan saya takut kepadanya. Kemudian salah satunya juga adalah, ya Allah, selamatkan saya dari istri yang menjadikan rambut saya uban sebelum waktunya. Itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam. Maka dari itu para rawuh sedaya yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai sing wedok monggo menyadari, saling memahami, saling tolong menolong, saling musyawarah yang berdasarkan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pengantin berdua
dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wal barakah nggih. Nyuwun pangestune sedaya dan mudah-mudahan ananda yang disunat jenenge sapa? Asmane sinten? Malik. Dijadikan anak yang soleh nggih. Anaknya pundi? Hah? Niki sing disunat. Insyaallah dan terusaken semua yang hadir di sini mudah-mudahan oleh Allah diberikan umur yang panjang barokah dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan istiqamah taat matang Allah wa rasulih, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dalam suatu acara pengantin yang didatangkan napa jenenge pengajian kados ngeten insyaallah akan menjadi doa bagi mempelai berdua, akan menjadi doa bagi ananda, dan insyaallah mudah-mudahan dikaruniai anak yang soleh solehah, diberikan rezeki yang lancar barokah. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.